Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ananda semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SDN 04 Baringin dengan tema beriman kepada malaikat Allah, mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Ananda, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan manusia dan jin, akan tetapi Allah juga menciptakan makhluknya yang bernama malaikat. Untuk memahami terkait dengan mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya, maka marilah kita amati dan kita simak terkait materi beriman kepada malaikat ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita bersama. Selamat mendengarkan. Kami Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Pertama, meyakini malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, diciptakan dari cahaya, dan tidak makan maupun minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Anak-anak, kita boleh meyakini malaikat, tapi kita tidak boleh menyembah malaikat, karena malaikat juga ciptaan Allah. Anak-anak, tahukah Ananda semua apa perbedaan malaikat, manusia, dan jin? Malaikat berasal dari cahaya. Dalam bahasa Arab disebut nur. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah berasal dari tanah. Dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari api. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan manusia ada yang patuh taat kepada Allah dan juga ada yang ingkar. Begitu juga dengan jin, seperti layaknya manusia, mereka juga ada yang taat kepada Allah dan juga ada yang ingkar. Sudahkah anak-anak semua mengetahui 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui? Pertama adalah malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Ketiga, malaikat Israfil. Keempat, malaikat Israel. Dan yang kelima, malaikat Munkar. Dan yang keenam, malaikat Nakir. Sedangkan yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Kedelapan, malaikat Atid. Kesembilan, malaikat Malik. Dan yang ke-10
adalah malaikat Ridwan. Siapakah di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo, coba sebutkan. Ananda semua, berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas menyampaikan rezeki. Ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. Keempat, malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa manusia. Kelima dan keenam adalah malaikat Mungkar dan Nakir, yang bertugas bertanya dalam kubur. 7-8 adalah malaikat Raqib dan Atid, bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Sedangkan yang ke-9 adalah malaikat Malik, bertugas menjaga neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ananda, sekarang kita akan coba memahami hikmah beriman kepada malaikat. Pertama, hikmah beriman kepada malaikat adalah suka bersedekah, peduli menolong sesama. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat seorang hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang bersedekah." Yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang-orang yang kikir." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, gemar menjalankan perintah Allah. Misalnya, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai sesama teman. Ananda, berbakti kepada kedua orang tua dapat ditunjukkan dengan cara senantiasa bersalaman dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah, mengucapkan salam, dan senantiasa menyapa teman-teman dengan salam tersebut. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semua, sekarang kita sudah memahami bagaimana seharusnya kita beriman kepada malaikat Allah. Oleh karena itu, mari kita pahami surat Al-Qaf ayat 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun." Yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah, dan kelak di akhirat akan kita pertanggungjawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.